Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Herman dengan NIM 230404501006, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas A. Jadi di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih kita tumbuh dan berkembang dalam aspek psikososial dan juga perkembangan pada remaja. Jadi mari kita mulai dengan mengenali tokoh hebat dalam psikologi yang membahas mengenai psikososial. Oke, yang pertama itu ada Erik Erikson. Erik Erikson ini adalah tokoh pertama yang harus kita kenal. Kenapa? Karena dia percaya bahwa perkembangan psikososial itu seperti pencarian identitas. Bayangkan nih, ini tuh sebagai perjalanan kita dalam menemukan siapa kita dan menemukan keseimbangan antara apa yang kita butuhkan sebagai individu dan apa yang diharapkan oleh masyarakat kepada kita. Ini juga seperti perjalanan mengejar siapa kita yang sebenarnya. Terus yang kedua ada Jean Piaget. Nah, Jean Piaget ini merupakan ahli terkenal dalam perkembangan kognitif, tetapi dia juga punya sesuatu tentang perkembangan psikososial. Bagi Piaget, ini tuh tentang belajar berinteraksi dengan lingkungan kita. Ini tuh seperti bagaimana kita belajar tentang diri kita sendiri melalui interaksi dengan teman-teman, keluarga, sahabat, dan juga masyarakat. Ini juga membangun teka-teki tentang diri kita sendiri. Terus yang ketiga ada Lawrence Kohlberg. Nah, berbicara mengenai Lawrence, dia tuh berpendapat bahwa moralitas merupakan bagian penting dari perkembangan psikososial. Dia percaya bahwa kita dengan moral yang berkembang menghadapi berbagai situasi etis dan mencari pemahaman lebih dalam tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dan yang keempat itu ada Carol Gilligan. Nah, perspektif gender adalah hal yang penting. Carol Gilligan mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu bisa memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengejar identitas dan perkembangan psikososial. Ini tuh kayak kita memahami bagaimana gender memainkan peran penting dalam siapa kita dan bagaimana kita terhubung dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Terus yang terakhir ada Uri Bronfenbrenner. Nah, mari kita melihat mengenai teori ekologi sosial dari Uri Bronfenbrenner. Dia menekankan betapa pentingnya lingkungan sosial dalam perkembangan kita. Ini tuh kayak gimana kita berbagi bagian dari lingkungan kita, mulai dari hubungan pribadi hingga faktor sosial yang luas dapat mempengaruhi perkembangan kita. Jadi kesimpulannya, perkembangan psikososial merupakan perjalanan unik di mana kita mencari identitas, membangun diri melalui interaksi dengan lingkungan, juga memahami moralitas dan diwarnai oleh faktor-faktor gender serta lingkungan sosial. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam tahap-tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Nah, yang pertama yaitu tahap kepercayaan versus mistrust. Nah, pada tahap ini merupakan tahap pertama dalam hidup kita. Bayi mengandalkan orang tua atau perawatnya untuk semua kebutuhan mereka. Bayangkan, bayi yang merasa disayangi dan dicintai akan membantu mereka tumbuh dengan rasa kepercayaan kepada dunia. Contohnya, saat bayi merasa nyaman ketika orang tua merawatnya dengan penuh kasih sayang. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap otonomi versus malu dan ragu. Nah, sekarang bayi itu udah tumbuh menjadi anak balita yang ingin melakukan hal-hal sendiri. Misalnya, ketika anak-anak mencoba menggunakan sepatu mereka sendiri. Nah, jika orang tua memberikan dukungan dan kesempatan, anak akan merasa percaya diri dong. Tapi jika mereka dikekang atau disalahpahami, mereka mungkin merasa malu. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap inisiatif versus rasa bersalah. Nah, pada tahap ini anak-anak akan mulai berpetualangan dan mengambil inisiatif dalam belajar dan bermain. Bayangkan anak yang ingin membangun sebuah rumah pasir. Nah, jika orang tua mendukung upaya mereka akan merasa berani. Tapi jika mereka disalahkan karena merusak bunga di taman tetangga, nah itu bisa mempengaruhi rasa kepercayaan diri mereka. Nah, yang keempat yaitu tahap industri versus inferioritas. Nah, sekarang kita masuk ke masa sekolah. Ini tuh kayak saat kita belajar membaca, menulis, dan bermain dengan teman-teman. Jadi, ketika kita berhasil dalam pelajaran atau olahraga, kita merasa hebat dan sukses.
Tapi jika kita merasa gagal dalam pelajaran atau kita selalu kalah nih dalam olahraga, kita mungkin merasa tidak kompeten atau inferior. Nah, tahap yang kelima yaitu tahap identitas versus kacau. Nah, pada masa remaja kita mulai mencari tahu siapa sih kita sebenarnya. Bayangkan seorang remaja yang mencoba berbagai aktivitas seperti berpartisipasi dalam klub atau eksperimen dengan gaya berpakaian. Nah, jika mereka berhasil menemukan jati diri mereka, mereka akan memiliki identitas yang kuat. Nah, tahap yang keenam yaitu tahap intimitas versus isolasi. Nah, sekarang kita mencari hubungan yang intim, misalnya saat kita membangun hubungan yang mendalam dengan seseorang yang kita cintai. Jika kita berhasil, kita merasa dekat dan terhubung. Tetapi jika kita kesepian dan gagal dalam hubungan, kita mungkin merasa terisolasi. Nah, tahap yang ketujuh yaitu generativity versus stagnation. Nah, di usia pertengahan hingga akhir dewasa, individu itu udah mencari makna dalam hidup mereka dan berkontribusi pada generasi berikut. Stagnasi tumbuh jika mereka tidak merasa memenuhi peran ini. Tahap ke-8 yaitu integrity versus despair atau integritas versus putus asa. Pada usia tua, individu merenungkan kehidupan mereka. Jika mereka merasa hidup, mereka bermakna. Mereka mencapai integritas. Jika tidak, muncul rasa frustasi atau putus asa. Jadi tahapan ini membantu kita memahami bagaimana tumbuh dan berkembang. Masing-masing tahap adalah langkah perjalanan panjang kita. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai periode-periode perkembangan psikososial yang akan kita alami dalam hidup. Nah, periode yang pertama yaitu periode bayi, dari usia 0 hingga 2 tahun. Nah, periode ini merupakan awal dari kehidupan kita. Bayi mengandalkan perawatan orang tua atau perawat mereka untuk menciptakan rasa kepercayaan dan rasa aman. Nah, ini adalah saat dimana bayi itu udah mulai belajar untuk mengenal dunia melalui interaksi dengan orang dewasa. Nah, periode kedua yaitu periode prasekolah dari usia 2 hingga 6 tahun. Nah, selama periode ini, anak-anak tuh udah mulai mengembangkan keterampilan sosial dasar seperti berinteraksi dengan teman-teman dan memahami peran dalam keluarga. Nah, anak-anak juga mulai mencari otonomi dan kebebasan dalam mengambil keputusan kecil. Nah, periode ketiga yaitu masa sekolah dari usia 6 hingga 12 tahun. Nah, pada masa ini adalah masa di mana anak-anak mulai memperluas wawasan mereka tentang dunia dan belajar tentang kompetensi serta keterampilan sosial. Mereka mengembangkan rasa industri dalam belajar dan bermain. Nah, periode keempat yaitu masa remaja dari usia 12 hingga 18 tahun. Selama masa remaja, individu mulai mencari identitas mereka dan mencoba menentukan peran mereka dalam masyarakat. Mereka juga mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan. Nah, yang kelima masa dewasa awal dari usia 18 hingga 40 tahun. Nah, pada saat itu, individu mencari hubungan yang erat dan intim dengan orang lain. Ini adalah saat di mana mereka mencari makna dan tujuan dalam kehidupan mereka. Nah, yang keenam yaitu masa dewasa pertengahan dari usia 40 hingga 65 tahun. Selama masa ini, orang dewasa mencari kesejahteraan dan kebahagiaan dengan menciptakan dan merawat generasi berikutnya, baik sebagai orang tua maupun melalui kontribusi sosial. Nah, yang terakhir yaitu usia lansia 65 tahun ke atas. Nah, akhirnya pada usia lanjut, individu merenungkan hidup mereka dan mencoba menerima dan merangkum pengalaman mereka. Jadi, kita melewati berbagai periode perkembangan psikososial yang membentuk siapa kita sebenarnya. Setiap periode membawa tantangan dan peluang unik, membantu kita tumbuh sebagai individu. Nah, sekarang mari kita bahas faktor-faktor yang mendukung perkembangan psikososial kita. Nah, faktor pertama yang paling penting yaitu faktor keluarga. Jadi keluarga itu kayak tim inti kita. Mereka yang ngasih kita cinta dan dukungan. Kalau kita punya keluarga yang asik dan selalu ada buat kita, itu tuh bisa bikin kita jadi lebih santai dan percaya diri. Nah, faktor yang kedua yaitu circle atau pertemanan. Mereka itu kayak tim tambahan yang ngasih kita sensasi kebersamaan. Kalau kita punya teman-teman yang oke, kita bisa belajar banyak hal, baik itu soal berkomunikasi dan rasa empati. Nah, yang ketiga, belajar dan aktivitas seru. Ingat teman-teman, belajar itu nggak cuma di kelas doang loh.
Main-main, olahraga, atau belajar hal baru juga bisa bikin kita lebih pintar soal komunikasi dan keterampilan sosial. Nah, yang keempat yaitu kesempatan merasa diterima. Coba bayangkan, gimana rasanya kalau kita merasa diterima dan dihargai di lingkungan kita. Nah, itu tuh bisa bikin kita lebih pede dan bisa jadi diri kita sendiri. Dan yang kelima, kontrol diri dan resiliensi. Nah, buat menghadapi masalah, kontrol diri dan resiliensi itu penting. Kita bisa belajar cara mengelola emosi dan bangkit lagi setelah kegagalan. Yang keenam yaitu kebahagiaan dan aktivitas positif. Yang paling penting, jangan lupa bahagia teman-teman. Main, senang-senang, dan lakukan hal-hal yang bikin kita merasa pencapaian. Ini tuh bisa ningkatin kesejahteraan psikososial kita. Jadi intinya hidup itu keren dan faktor-faktor ini bisa bikin kita lebih oke secara emosional dan sosial. Jadi teman-teman tetap santai dan teruslah berkembang. Nah teman-teman, tadi kan kita udah bahas mengenai faktor pendukung. Nah nggak afdol nih kalau kita nggak bahas mengenai faktor yang menghambat perkembangan psikososial kita. Nah yang pertama yaitu toksik di sosial media. Tahu nggak sih terlalu banyak waktu di sosial media ataupun paparan terhadap konten negatif ini tuh bisa bikin kita kurang percaya diri dan bahkan cemas. Jadi jangan lupa untuk tetap sehat di dunia maya. Terus yang kedua yaitu stres berlebihan. Stres yang tidak terkendali itu bisa bikin kita merasa tegang dan mungkin sulit untuk berkembang dalam hal emosional dan sosial kita. Jadi jangan sampai stres bikin kita tambah lemes ya. Yang ketiga yaitu pengaruh negatif di lingkungan. Kalau kita berada di lingkungan yang kurang mendukung, contohnya teman-teman yang negatif atau keluarga yang gak mendukung, bisa jadi itu menghambat perkembangan psikososial kita teman-teman. Terus faktor yang keempat yaitu kesehatan mental yang terabaikan. Kalau kita punya masalah kesehatan mental dan kita nggak mengatasi, itu tuh bisa bikin kita terhambat perkembangannya. Jadi jangan ragu untuk meminta bantuan atau bicara dengan profesional kalau perlu. Terus faktor yang kelima yaitu kendala finansial. Masalah finansial bisa bikin kita fokus pada kebutuhan dasar dan mengesampingkan perkembangan sosial dan emosional kita. Mungkin kita kurang punya waktu untuk aktivitas sosial atau pengembangan diri. Terus kurangnya dukungan sosial juga merupakan salah satu faktor menghambat. Kalau kita merasa sendirian atau nggak punya dukungan sosial, itu tuh bisa bikin kita ngerasa kurang termotivasi atau kita nggak ada niat untuk berkembang dalam hal emosional dan sosial. Jadi sambil terus berusaha berkembang, kita juga harus tahu apa yang bisa bikin kita mundur. Yuk tetap positif dan waspada. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke topik perkembangan remaja. Sekarang saya akan menjelaskan konsep dasar perkembangan remaja menurut para ahli psikologi, tapi kali ini dengan bahasa yang lebih santai supaya teman-teman yang di rumah juga mudah untuk memahami. Remaja adalah masa yang gak kalah serunya dengan film-film petualangan, di mana kita akan mengalami berbagai macam perubahan fisik, emosional, sosial, dan juga kognitif. Jadi teman-teman, yuk siap-siap untuk berpetualangan. Langsung saja tokoh yang pertama itu ada Erik Erikson. Nah, Erik Erikson ini bilang bahwa saat remaja, kita tuh kayak lagi main game kamu versus identitasmu. Artinya dimana kita lagi mencoba untuk mencari tahu siapa sih kita sebenarnya dan apa sih yang ingin kita lakukan dalam hidup. Nah yang kedua itu ada Jean Piaget. Nah Jean Piaget ini meminta kita untuk mengapresiasi perkembangan kognitif kita. Dia tuh bilang kayak, nih otak kita sekarang lagi jadi bos. Kita udah bisa mikir lebih rumit dan juga logis, kayak jadi master teka-teki kehidupan. Nah yang ketiga ada Lawrence Kohlberg. Mari kita coba pesahkan puzzle moral bareng Lawrence Kohlberg. Dia bilang, moral kita tuh kayak petualangan. Kita berkembang dari moralitas sederhana sampai yang lebih kompleks. Jadi kayak pahlawan moral. Nah, yang keempat ada Uri Bronfenbrenner. Uri Bronfenbrenner mengingatkan kita bahwa lingkungan kita memiliki peranan penting dalam perkembangan kita. Keluarga, teman, sekolah, semuanya itu sangat berpengaruh teman-teman. Dan yang kelima ada Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud ini merupakan salah satu yang bisa kita lupa, yang nggak bisa kita lupa, karena dia bilang identitas seksual kita punya pengaruh besar dalam membentuk diri kita. Ini kayak jadi bintang gengsi dalam film kita. Nah, yang keenam ada Carol Gilligan.
Carol ini bilang bahwa perempuan dan lelaki itu punya cara pandang moral yang berbeda. Perempuan sering lebih memikirkan hubungan dan mengambil keputusan itu berdasarkan perasaannya. Nah, yang ketujuh ada Albert Bandura. Jadi Albert Bandura ini ngebet banget tentang agensi. Dia bilang, kamu punya peran besar dalam petualangan hidupmu. Kamu bisa mempengaruhi lingkungan dan jadi pahlawan hidupmu sendiri. Jadi teman-teman, sekarang kita udah tahu nih konsep dasar perkembangan remaja. Menurut para ahli, periode remaja itu seru, penuh petualangan, dan dipengaruhi oleh identitas, perkembangan, kognitif, moralitas, lingkungan, identitas seksual, gender, dan peran agensi kita. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat untuk perjalanan remaja kita. Jadi sekarang mari kita masuk ke tahap-tahap perkembangan remaja. Jadi ini kayak perjalanan seru dalam kehidupan kita dan kita akan melewati banyak hal-hal keren yang terjadi pada masa remaja. Nah, langsung saja pertama-tama mari kita bahas mengenai perubahan fisik. Jadi kita mungkin ngerasa tiba-tiba bertambah tinggi, ada perubahan di tubuh, dan wajah kita tuh bisa jadi nggak sama kayak dulu. Nah, ini semua tuh bagian dari petualangan untuk tumbuh dewasa. Dan yang kedua ada perubahan kognitif. Kita pernah nggak sih ngerasa otakmu jadi lebih cerdas? Nah, tahap ini tuh merubah cara kita untuk berpikir, mulai dari memecahkan masalah sampai memikirkan konsep yang lebih kompleks. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan emosional. Nah, yang satu ini tuh bisa dibilang agak ekstrim teman-teman, karena emosi remaja tuh suka naik turun. Dari penasaran berlebihan sampai mencoba mencari tahu siapa sih sebenarnya mereka. Nah, yang keempat itu ada perkembangan sosial. Hal seru lainnya adalah berkembangnya hubungan sosial. Kita bakalan punya teman-teman baru, membangun identitas sosial, dan mungkin merasakan gejolak dalam hal seksualitas dan orientasi seksual. Nah, yang kelima itu perkembangan moral. Pas remaja, kita juga mulai berpikir soal benar dan salah. Gimana kita melihat etika dan nilai-nilai. Jadi kayak harusnya gini atau begitu ya. Nah, yang keenam kemandirian. Nih, yang sering bikin kita pengen merdeka. Kita makin pengen mandiri, mengambil keputusan sendiri, dan menghandle kehidupan kita dengan gaya kita sendiri. Yang ketujuh yaitu perencanaan masa depan. Terakhir, tentu saja kita mulai memikirkan masa depan kita. Apa yang mau kita raih, pendidikan, karir, tujuan hidup. Waktunya berimajinasi teman-teman. Ingat, semua orang berjalan melalui tahap ini dengan ritme yang berbeda-beda. Teman dan keluarga jadi sangat penting untuk memberi dukungan dan pemahaman selama perjalanan ini. Sekarang ayo kita bahas periode-periode perkembangan remaja. Jadi langsung saja, pertama itu ada remaja awal yang biasanya terjadi mulai dari usia 10 hingga 14 tahun. Ini tuh kayak awal perjalanan petualangan besar kita, dimana kita tiba-tiba menjadi lebih tinggi, ada perubahan pada tubuh, dan mungkin pertama kali kita menyadari konsep perasaan abstrak yang keren. Selain itu, kita mulai memberikan konsep yang lebih dalam, dan kita mulai berani dalam menghadapi tantangan. Terus yang kedua ada remaja pertengahan yang terjadi di usia 15 hingga 17 tahun. Nah, sekarang kita udah lebih mengenali diri, tubuh kita mungkin udah lebih stabil, jadi kita sudah mulai merasa nyaman dengan diri sendiri. Dan kita bisa memikirkan konsep etika dan nilai lebih dalam lagi. Contohnya kita sudah bisa berpikir kritis. Nah, setelah itu ada remaja akhir, usianya 18 hingga 19 tahun atau lebih. Ini tuh masa persiapan untuk masuk ke dunia dewasa guys. Tubuh kita tuh semakin dewasa dan penuh dengan potensi. Perasaan kita juga semakin mantap, kita bisa berpikir lebih abstrak, menjelaskan konsep yang lebih dalam, dan menghadapi keputusan besar seperti memasuki perguruan tinggi atau karir yang diidamkan. Terus ada masa dewasa awal. Nah, setelah usia 20 tahun, di mana petualangan hidup dewasa tuh benar-benar dimulai. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bahas mengenai faktor apa sih yang bisa mendorong dan juga menghambat perkembangan remaja. Nah, mari kita bahas yang positif dulu ya, yaitu faktor apa sih yang mendorong perkembangan remaja. Nah, yang pertama itu ada dukungan dari keluarga. Ini tuh kayak bensin premium. Saat keluarga kita memberikan dukungan dan memberikan kita kasih sayang yang penuh, itu bisa jadi daya dorong besar bagi perkembangan emosi dan sosial kita. Nah, yang kedua itu ada pendidikan yang berkualitas.
Pendidikan yang keren dan guru yang selalu ngasih support tuh bisa jadi mesin perubahan, yang mana bikin otak kita tuh makin cerdas. Nah, yang ketiga itu teman sebaya yang positif. Teman-teman yang positif bisa ngeboost semangat kita, bisa membantu mengembangkan skill sosial, dan juga dapat memberikan kita dukungan. Yang keempat yaitu keterlibatan dalam aktivitas positif. Aktivitasnya tuh kayak olahraga atau seni tuh bisa jadi bahan bakar buat kita untuk menemukan minat kita dan juga tentu saja menambah teman baru. Yang kelima, mentor dan teladan. Punya sosok yang bisa jadi mentor kita tuh bisa ngedorong kita untuk meraih tujuan. Dan yang keenam itu akses informasi. Akses gampang ke informasi via internet tuh bisa bikin wawasan kita menjadi lebih luas. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai faktor apa sih yang menghambat perkembangan remaja. Eits, jangan khawatir, meskipun ada hambatan, kita masih tetap bisa maju loh. Asalkan kita berusaha ya. Nah, sekarang faktor pertama yaitu teman sebaya yang negatif. Kalau kita punya teman atau dalam lingkungan teman sebaya yang bikin kita jadi negatif, itu tuh bisa jadi jalan berat yang menghambat perkembangan kita. Yang kedua, stres keluarga, masalah keluarga, perceraian, atau ketidakstabilan ekonomi. Ini tuh bisa bikin remaja tuh terhambat perkembangannya. Nah, yang ketiga itu tergantungan pada teknologi. Terlalu lama asyik dengan gadget bisa bikin hubungan sosial dan perkembangan kita terganggu teman-teman. Yang keempat itu pembatasan kreativitas. Keterbatasan dalam berekspresi dan eksplorasi itu bisa memblokir kreativitas kita. Yang kelima itu gangguan kesehatan mental. Masalah kesehatan mental seperti depresi itu tuh bisa jadi rintangan besar untuk perkembangan emosional kita teman-teman. Dan yang terakhir tuh ada kurangnya komunikasi keluarga. Nah, komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak bisa bikin pemahaman dan dukungan terhambat. Ingat ya teman-teman, meskipun ada hambatan, dengan dukungan dan semangat, remaja tuh bisa mengatasi dan terus maju. Jalan hidup kita adalah petualangan yang bisa kita taklukkan. Semangat teman-teman. Annyeong 친구야. Kita tahu dalam hidup remaja tuh kayak roller coaster. Ada saat-saat yang seru, ada juga yang bikin kita bingung. Nah teman-teman, ini semua tuh adalah bagian dari kisah hidup kita yang unik. Dan di masa depan mungkin akan ada banyak hal yang buat kita merasa bingung, merasa ragu, atau bahkan merasa takut. Tapi kita harus ingat bahwa setiap remaja itu unik. Kamu gak perlu untuk mengejar ekspektasi orang lain, karena kamu adalah versi terbaik dari diri sendiri. Dan tentunya dalam proses perkembangan, kita akan bertemu dengan rasa bingung tentang kehidupan, cinta, dan juga masa depan. Tapi tenang, itu semua adalah bagian dari pertumbuhan. Kita semua akan merasakannya. Kita punya waktu untuk menjelajah dan juga mencoba dan menemukan hal-hal yang kita sukai. Dan saat kamu merasa gagal ataupun tersesat, ingatlah kegagalan adalah guru terbaik. Kegagalan memberikan kita pelajaran dalam hidup. Jadi jangan takut untuk mencoba, dan kadang-kadang jatuh tuh gak apa-apa. Yang penting kita bisa bangkit lagi dari kegagalan. Dan kemudian akan ada saat-saat kamu mungkin terasa terbebani oleh tuntutan dan tekanan, terutama dari lingkungan dan dunia digital. Tapi ingatlah untuk memberi dirimu sendiri istirahat, matikan HP sesekali, dan temui teman-temanmu di dunia nyata. Kita nggak akan sendirian dalam hidup dengan perjalanan. Ada teman-teman, keluarga, dan para pendukung kita tuh selalu ada di samping kita. Mereka adalah tim kita dalam menjalani hidup ini. Jadi teman-teman, jadilah diri sendiri dengan bangga, karena kreativitasmu, bakatmu, dan kepribadianmu adalah hal-hal yang membuatmu istimewa. Hargai dirimu sendiri, dan yang terpenting, cintailah dirimu sendiri ya teman-teman. Ketika kamu mencintai diri sendiri, kamu memberikan izin pada diri untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah lupa untuk merayakan keberhasilan kamu sekecil apapun itu, karena saat kita menghargai diri sendiri, itu tuh akan menuntun kita menuju kebahagiaan. Jadi teman-teman, nikmati setiap proses, nikmati setiap momen dalam hidup, jadilah penjelajah dunia dan teruslah bergerak maju. Kamu punya potensi yang luar biasa dan dunia menantikan kontribusi untukmu. Teruslah berkembang, tersenyum, dan percayalah bahwa hidup remaja adalah perjalanan yang menakjubkan. Kamu punya apa yang diperlukan untuk menjalani petualangan ini. Kamu hebat. Thanks for watching. Jangan lupa dipencet tombol merah.